Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta anak asuhnya tidak terpuruk usai menelan sejumlah hasil buruk belakangan ini. Ia ingin para pemain MU memanfaatkan hasil-hasil tersebut sebagai motivasi untuk bangkit. Erik ten Hag berharap bahwa timnya menjadikan rentetan hasil buruk itu untuk menjadi motivasi bagi mereka untuk bangkit. Erik ten Hag menyebut bahwa rentetan tren negatif yang lagi dijalani timnya itu tidak boleh membuat mereka kian terpuruk. Ia ingin anak asuhnya memanfaatkan hasil tersebut sebagai motivasi mereka untuk bangkit. Erik ten Hag sendiri yakin bahwa tren negatif yang sedang dialami timnya tidak akan berlarut-larut terlalu lama. Ia optimistis bahwa timnya akan bangkit dari keterpurukan tersebut dalam waktu dekat ini. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar siapa manajer baru Manchester United. Ia ingin memastikan bahwa setan merah saat ini tidak sedang mencari manajer baru. Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan informasi terkait perburuan manajer baru Manchester United. Ia memastikan bahwa setan merah tidak sedang mencari manajer baru. Berbeda dengan kabar-kabar yang beredar saat ini, Romano menekankan bahwa manajemen MU tidak sedang mencari manajer baru. Mereka tidak menjalin kontak dengan manajer manapun saat ini. Mereka tidak menawarkan pekerjaan manajer setan merah ke pelatih lain. Jadi menurutnya rumor terkait pergantian Erik ten Hag itu tidak lebih dari sekedar spekulasi semata. Romano juga menekankan bahwa manajemen MU masih sepenuhnya percaya kepada Erik ten Hag. Mereka menilai sang manajer masih layak diberikan kesempatan di skuad setan merah. Jadi mereka menilai ada perkembangan dalam skuad setan merah saat ini. Mereka juga meminta sang manajer untuk meningkatkan performa Bruno Fernandes dan kawan-kawan agar mereka kembali ke jalur kemenangan. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Benny McCarthy. Ia menyebut bahwa ada satu alasan yang membuat Erik ten Hag kesulitan membawa MU bersinar. Baru-baru ini McCarthy yang merupakan mantan tangan kanan Erik ten Hag di MU buka suara terkait mantan bosnya itu. Ia menilai Erik ten Hag bukan pelatih yang buruk seperti yang dikira orang-orang. Dalam wawancaranya, McCarthy membantah anggapan bahwa Erik ten Hag adalah pelatih yang buruk. Menurutnya, pelatih asal Belanda itu merupakan salah satu pelatih tercerdas yang ada saat ini. Ketika disinggung apa yang membuat ten Hag belum kunjung sukses bersama MU, Benny McCarthy punya penjelasannya. Ia menyebut sang manajer kurang bergairah dan ia gagal membuat timnya bergairah di atas lapangan. Ada rumor baru terkait masa depan Jarrad Brand White. Liverpool dilaporkan berminat untuk membajak bek Everton tersebut. Menurut laporan The Daily Mail, Liverpool membidik Brand White untuk menjadi pilar baru lini tengah mereka. Di tahun 2025 nanti Liverpool berpotensi berpisah dengan Virgil van Dijk. Alhasil mereka butuh bek tengah baru yang bisa jadi pilar lini pertahanan mereka. Itulah mengapa mereka melirik Brand White yang digadang-gadang sebagai salah satu bek muda terbaik Premier League saat ini. Menurut laporan tersebut, Liverpool kini sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang bek. Mereka mulai mengontak agen sang bek. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka untuk memboyong Brand White ke sisi merah Merseyside. Saat ini proses ini masih berlangsung. Liverpool berharap mampu meyakinkan Brand White untuk bergabung dengan tim mereka. Everton hanya mau menjual sang bek di angka 70 juta pound sterling di tahun depan. Mereka akan menolak tawaran-tawaran di bawah angka itu. Sebuah asa diapungkan oleh Diogo Dalot. Bek Manchester United itu bertekad membawa timnya mengalahkan FC Porto di tengah pekan ini. Diogo Dalot bertekad untuk menghentikan tren negatif Manchester United di Estadio do Dragão nanti. Menurut Diogo Dalot, melawan FC Porto adalah merupakan laga yang sempurna untuk timnya. Karena jaraknya tidak jauh dari laga melawan Tottenham sehingga mereka bisa menyalurkan energi mereka untuk bangkit di laga ini. Menurut Diogo Dalot, menang adalah harga mati bagi MU di kandang Porto. Ia menyebut kemenangan ini punya arti ganda karena selain untuk menghentikan tren negatif mereka,
mereka juga mulai membangun jalur untuk menjadi juara di Liga Eropa. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka Kobbie Mainoo dikonfirmasi tidak mengalami cedera yang serius. Melalui laman resmi mereka, Manchester United membeberkan kondisi terbaru dari Kobbie Mainoo. Sang gelandang mengikuti sesi latihan MU sebelum mereka bertolak ke markas FC Porto. Ia menjalani sesi latihan secara penuh dan tanpa mengalami masalah berarti. Alhasil, sang gelandang berpotensi ikut ke Portugal untuk menghadapi FC Porto nanti. Mainoo bukan satu-satunya pemain cedera yang ikut latihan pada hari tadi. Harry Maguire yang absen melawan Tottenham juga berlatih penuh di pertandingan ini. Ia juga berlatih penuh sejak awal di pertandingan ini. Sementara Mason Mount yang mengalami cedera kepala melawan Tottenham tidak terlihat di sesi latihan ini. Mantan gelandang Manchester United Donny van de Beek mengungkapkan bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk berhenti bermain sepak bola selama masa-masa sulitnya di Old Trafford. Dalam sesi konferensi persnya jelang laga Girona melawan Feyenoord di Liga Champions, Van de Beek sempat mengatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk mundur dari dunia sepak bola secara profesional. Namun sejak kepindahannya ke Spanyol, Van de Beek masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain secara reguler dan baru tampil sebagai starter pada akhir pekan lalu saat bermain imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Menilik jadwal Liga Eropa di matchday kedua, FC Porto versus Manchester United adalah salah satu pertandingannya. Skuad Erik ten Hag menjalaninya di momen sulit. Di tengah situasi itulah, sebagaimana jadwal Liga Eropa di matchday kedua, kini Setan Merah harus menyambangi markas Porto. Jika Erik ten Hag mampu membawa timnya bangkit dan pulang dengan kemenangan, spekulasi masa depannya boleh jadi bakal surut. Sebaliknya, posisinya di Old Trafford tampaknya bakal kian terjepit andai kata hasil negatif kembali dituai. Apalagi MU sungguh butuh tambahan poin di matchday kedua ini setelah imbang di partai pembuka Liga Eropa 2024-2025 yang membuatnya masih berkutat di posisi ke-20 klasemen ajang tersebut. Tim kepelatihan Manchester United memutuskan pemain baru Sekou Kone harus menjalani pelatihan ekstra di gym. Kone dinilai harus memperbaiki fisiknya agar siap bila suatu saat dipromosikan ke tim utama. Agar siap jika dipromosikan, Kone telah diminta menjalani latihan ketat di pusat kebugaran atau gym. MU merasa fisik Kone saat ini masih belum siap untuk mengarungi kelasnya Premier League. Sekou Kone dijadwalkan akan melakoni debut bersama tim U21 MU dalam beberapa minggu mendatang setelah fisiknya sudah semakin bugar. Kone merupakan salah satu pemain yang bersinar di Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia tahun lalu. Saat itu, Kone membantu Mali melaju ke babak semifinal. Sayangnya, Mali dihentikan oleh Prancis. Kone bisa saja dipromosikan ke tim utama MU tahun depan. Pasalnya, kinerja Casemiro agak mengkhawatirkan musim ini. MU memang sudah memiliki Manuel Ugarte, tapi performa Ugarte belum menjanjikan.